adalah masalah imam, ya. Masalah imam. Siapakah yang berhak menjadi imam? Perhatikan hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, imam ini adalah jabatan yang bergengsi dalam syariat, ya. Kalau dalam dunia mungkin ya gajinya kecil ya mungkin ya. Tapi kalau dalam syariat seorang menjadi imam ini predikat yang tinggi. Maka tidak sembarang orang boleh jadi apa? Imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persyaratan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Al-Qur'an, ya. Tidak boleh sembarangan, ya. Ya. Kalau ternyata Islamnya sama, yang paling paham tentang sunnah, ya. Artinya tapi yang paling pertama adalah yang aqra'ukum li kitabillah, yang paling mahir tentang apa Al-Qur'an, dengan syarat dia tahu tentang fikih-fikih berkaitan dengan imam. Ya, fikih-fikih berkaitan dengan imam. Misalnya ada dua orang, yang satu dia faqih, dia ustaz tapi hafalannya tidak banyak. Yang satu dia hafalannya banyak dan dia mahir dalam Al-Qur'an. Dia baca Quran enak didengar dan dia tahu fikih tentang jadi imam, maka ini lebih utama yang satunya. Karena dia baca imam berkaitan dengan banyak orang, agar orang tentram salat di belakang dia. Yang penting dia tahu tentang bagaimana fikih menjadi seorang imam. Dan ini syarat kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang jadi imam yang paling mahir tentang Al-Qur'an. Maksudnya kita kalau masalah imam jangan kita pekewu-pekewu, jangan kita tawadhu. Bukan tempatnya kita tawadhu, oh kamu sajalah, kamu. Padahal kita tahu kita lebih alim daripada dia, lebih mahir dalam baca Al-Qur'an, kita bilang kamu saja, enggak boleh. Karena Nabi yang suruh pilih yang paling mahir dalam masalah apa? Al-Qur'an. Bukan masalah tawadhu. Itu tawadhu tidak pada tempatnya. Ya. Karena misalnya kita lagi sholat, kamu aja deh. Kita tahu dia lebih mahir dalam baca Al-Qur'an. Jangan, atau kita tahu kita lebih mahir, terus kita dipersilakan, enggak kamu aja lah. Tawadhu tidak pada tempatnya. Kalau anda tawadhu di sini berarti anda menyelisih hadis Nabi. Nabi yang suruh sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling mahir tentang apa? Al-Qur'an. Kalau anda merasa diri anda lebih baik daripada yang anda kenal semua, yang hadir anda lebih hebat, ya udah ente yang maju. Menjalankan perintah Nabi. Ini bukan masalah tawadhu-tawadhuan, tapi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirnya kalau ada kita tawadhu, akhirnya yang bahlul yang maju gimana? Imamnya bahlul, kemudian yang di belakang pada gelisah, tidak puas, ya ente salah sendiri, tawadhu tidak pada tempatnya. Saya pernah lagi safar singgah di Saudi, singgah di suatu masjid, kemudian ada orang Arab, ada saya orang Indonesia, ada orang Pakistan, rame-rame. Kemudian azan dikumandangkan, terus siapa yang jadi imam? Lihatin, ada orang Pakistan satu maju dengan PD-nya. Pakai itu Bangladesh atau Pakistan, keren, jenggot panjang, pakai sorban, wah sudahlah, insyaallah lah. Begitu jadi imam, kacau ya. Kalau di sini mungkin biasa, tapi di sana kan mereka semua tahu bahasa Arab, mereka tahu tajwid. Jadi ini ada orang dengan PD-nya maju, penampilan memang yang lain kalah ya. Dia yang paling keren. Jenggot panjang, sorban keren, pokoknya maju jadi imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, semua protes. Kenapa tadi ente yang pintar tidak maju ya? Jadi maksud saya, masalah imam itu bukan masalah tawadhu-tawadhuan, masalah menjalankan perintah Nabi. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Aqra'ukum li kitabillah. Jadi imam harus yang mahir. Ya. Dan kedudukan jadi imam ini bergengsi. Terkadang orang dia ada syahwat pingin jadi imam. Dia ada hawa nafsu untuk jadi imam. Kalau memang dia pantas ya silakan. Tapi kalau dia enggak pantas enggak boleh. Jangan kita jadikan dia imam. Ya, kecuali memang dia yang punya masjid ya lain cerita. Atau dia yang berkuasa di situ lain cerita. Tapi seandainya kita disuruh milih, jangan pilih dia. Kita bilang kita kumpul, memang kamu yang paling tua, karena paling tua itu pilihan belakangan ya. Masih ada yang lebih utama untuk dilihat, yaitu masalah kemahiran dalam Al-Quran. Ya. Karena ada sebagian tempat, saya pernah pergi ke suatu daerah, yang jadi imam selalu yang paling apa? Tua. Ya, tapi kalau tua, kemudian ternyata tajwidnya kurang bagus, hafalannya sedikit, ya, terkadang baca suaranya enggak kedengaran, ya. Ini kan mengganggu yang lain, kasihan. Jamaah tidak semangat sholat tarawih. Terus kalau baca terlalu lama ya. Jadi kita ingin kemaslahatan bagi jamaah. Mu'adz bin Jabal saja ditegur oleh Nabi karena baca terlalu panjang menggelisahkan jamaah. Maka dicari imam yang bacaannya enak. Ya, tentu dengan dia juga orang bertakwa dan dia tahu fikih bagaimana menjadi imam. Bagaimana kalau dia batal di tengah jalan, bagaimana kalau terjadi sesuatu, bagaimana kalau gempa. Dia harus ngerti. Bagaimana kalau dia lupa ya. Dia harus ngerti masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan
imam. Jadi saya ingatkan, imam adalah kedudukan bergengsi dalam syariat. Ya. Kedudukan yang predikat yang tinggi, maka tidak sembarang orang boleh menjadi imam. Kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Jadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Qur'an. Taib. Pembahasan berikutnya, bagaimana kalau imamnya masih anak kecil? Ini contoh nyata bahwasanya para sahabat akhirnya milih anak kecil jadi imam karena dia yang paling banyak hafalannya. Kisah Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu, ya. Tatkala Rasulullah menyampaikan kepada dia dan rombongannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan." Kata Nabi, jika tiba salat, hendaknya salah seorang dari kalian mengadzankan dan hendaknya yang jadi imam yang paling banyak Al-Qur'an, yang paling banyak hafalannya. Ketika tiba waktu salat, kata Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, "Fanadharu," mereka pun lihat. Falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Mereka cek-cek, ternyata yang paling banyak hafalannya adalah aku. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena saya selalu ada orang datang, saya selalu dengar mereka baca Quran, jadi saya yang paling banyak hafalannya. Faqaddamuni baina aidihim, maka mereka orang-orang dewasa tersebut menyuruh saya jadi imam. Wa ana ibnu sittin au sab'i sinin, umur saya masih 6 tahun atau 7 tahun. Ini di antara dalil yang sanggup bahwasanya jadi imam bukan masalah umur belakangan, ya. Kalau sudah sama-sama pintar, lebih tua, baru tua yang dimajukan. Tetapi yang menjadi barometer utama bukan masalah umur, tapi masalah apakah dia hafalannya lebih banyak, tajwidnya bagus atau tidak. Karena ini demi kemaslahatan makmum sehingga mereka bisa menikmati salat tersebut, ya. Ternyata Amr bin Salamah umurnya 6 tahun, 7 tahun sudah jadi imam. Dan ini dalil bahwasanya imam tidak harus balik. Karena 6 tahun belum balik. Tapi tatkala hafalnya lebih bagus, bacanya lebih enak, biar dia yang jadi imam. Biar dia yang menjadi imam. Taib. Sampai-sampai disebutkan Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala tatkala dia ruku kelihatan pantatnya, ya. Karena masih kecil dan sarungnya pendek. Kalau dia ruku, Allahu Akbar, ibu-ibu di belakang, itu pantatnya kelihatan. Akhirnya ibu-ibu mengatakan kepada bapak-bapak, "Wahai bapak sekalian, tutuplah aurat imam kita, ya." Akhirnya dia dibelikan sarung, maka dia sangat gembira dapat punya sarung, karena dulu sahabat miskin, ya, sampai tidak punya sarung, sampai salat saja kalau pas ruku pantat kelihatan. Tapi intinya ini dalil bahwasanya anak kecil jadi imam itu sah, ya. Dan yang paling utama adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya atau tajwidnya yang bagus, dengan syarat dia mengerti tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan imam. Baik. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan imam. Pertama, ini diketahui hendaknya dipahami oleh para imam. Pertama, jika imam lupa di tengah jalan ayat yang sedang dia baca, apa yang dia lakukan? Ya. Kalau dia lupa Al-Fatihah, ya dia harus ulang baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia lupa adalah surat setelah Al-Fatihah, maka dia jadi imam, dia lupa dan tidak ada yang tegur di belakang. Makanya kalau jadi imam itu yang belakang imam harusnya orang-orang yang berilmu, yang juga punya hafalan. Kalau imamnya lupa dia bisa tegur. Ya. Karena sebagian orang pede langsung di belakang imam. Padahal bahlul, ya. Jangan, orang biar yang jadi di belakang ustaz kek siapa kek. Kalau ada apa-apa dengan imam, dia segera bisa ganti. Kalau imam lupa dia bisa tegur, ya. Maka hendaknya yang di belakang imam persis orang-orang yang mengerti tentang agama. Ya. Saya masih ingat dulu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi waktu beliau masih hidup rahimahullah taala, beliau ngisi pengajian di sayap kanan Masjid Nabawi. Tetapi kalau mau salat beliau selalu didorong menuju ke areal belakang imam sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau. Jadi tempat itu dikhususkan buat orang-orang yang memang orang-orang mulia, tidak mengapa, ya. Karena kalau imam lupa mereka yang tegur, ya, atau terjadi sesuatu mereka yang gantikan. Tidak semua orang di belakang imam persis, hanya orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana kalau imam lupa? Imam lupa, misalnya baca ayat, imam lupa, ya. Kalau itu ayat yang dihafal oleh banyak orang, ya, cukuplah orang-orang di belakang imam yang tegur. Jadi sekarang penyakit banyak, ya. Ini terjadi di musim sholat tarawih. Saya sering mengalami hal ini. Misalnya kita sholat di belakang imam, imamnya lupa, nanti yang tegur semua belakang semua tegur. Atau ada orang di ujung tegur, ya. Tidak perlu, kalau sudah ada satu yang tegur, ente enggak usah tunjukkan ente juga hafal. Kadang-kadang tegur tapi riya, ya.
Ingin menunjukkan saya juga hafal ya. Ente di ujung dunia ngapain tegur? Siapa juga mau dengar? Biarin orang di depan yang tegur. Kalau semua tegur 10 orang, imam juga enggak tahu apa yang dibaca karena ramai, dia enggak tahu. Maka biarlah orang yang ditugaskan oleh imam yang menegur. Jangan semua orang bicara. Misalnya saya sholat di Masjid Nabawi, imamnya salah, samping saya tegur. Ente mendengar imam jauh sekali, siapa yang mau dengar juga? Ente hanya ganggu saya aja, enggak usah. Ya ngapain ente tegur? Jarak ente dari imam bisa jadi 500 meter. Ngapain ente tegur? Sudah biar di depan sana sudah ada yang tugasnya menegur. Ente diam aja, dengar aja ya. Ini di antara adab ya. Kemudian kalau seorang sudah menegur imam, imamnya lanjut saja, biarin aja ya. Biarin aja, jangan dipaksa ya. Biarin aja ya. Biarin aja. Tetapi imam sendiri kalau dia tahu dia salah, hendaknya dia melakukan beberapa pilihan. Pilihan pertama, ternyata tidak ada yang bisa bantu dia untuk mengingatkan ayat tersebut, dia boleh langsung ruku. Tidak usah lanjutkan, enggak apa-apa. Macet tengah jalan, dia ulang lagi, enggak bisa nyambung-nyambung, benar-benar macet, langsung aja Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak ada masalah. Atau kalau dia benar-benar lupa, maka silakan dia ganti dengan baca surat yang lain ya. Dia membaca surat yang lain, dia langsung baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, boleh. Dia baca surat lain baru kemudian dia ruku ya. Atau kalau enggak dia baca satu ayat, dua ayat, enggak ada masalah. Ayat dari surat manapun, dia baca satu ayat, dua ayat kemudian ruku. Jadi saya ulangi, kalau imam lupa di tengah jalan, kalau dia tidak bisa ingat ayat tersebut, maka ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, dia langsung ruku, boleh. Tidak usah lanjut. Yang kedua, dia ganti dengan surat yang lain, yang ringan, yang dia hafal, benar-benar dia hafal, boleh. Atau dia baca 1-2 ayat, selesai, dia ruku, enggak ada masalah. Ini kondisi imam kalau lupa. Baik, berikutnya, kalau imam batal di tengah jalan, lagi sholat Isya, rakaat kedua batal, buang angin misalnya. Ya, dia tahu dia buang angin, mungkin yang lain enggak dengar tapi dia tahu ya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia lanjutkan solatnya? Tidak boleh dia lanjutkan karena dia batal apa? Solatnya. Maka dalam hal ini ada 4 kemungkinan yang bisa dia kerjakan jika dia batal di tengah jalan. Yang pertama, dia melakukan istikhlaf, dia tunjuk orang untuk menggantikannya. Dia batal, dia tunjuk, makanya yang di belakang itu harus orang pilihan. Dia tinggal tunjuk, suruh gantiin dia, boleh. Kamu gantiin. Maka dia pergi, yang tadi digantiin maka maju. Atau dia selalu sampaikan, kalau saya batal kamu yang ganti ya. Pengganti pertama, pengganti kedua, pengganti ketiga. Ya. Jadi mereka saling mengerti. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Umar ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi, maka Umar baca surat pada rakaat kedua, tiba-tiba suaranya hilang. Maka ternyata dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka Umar pun menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan Umar. Jadi dia tunjuk Abdurrahman bin Auf untuk jadi. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian solat dengan solat yang ringan agar solat segera selesai. Padahal kebiasaan kalau di waktu subuh baca surat dengan surat yang panjang. Tetapi karena terjadi kejadian, maka Abdurrahman bin Auf baca dengan ringan kemudian selesaikan solat. Ketika suara Umar hilang, jamaah di belakang tidak tahu kalau dia ditikam. Karena Masjid Nabawi luas dan jamaah dulu tidak ada mic, maka yang di belakang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Mereka menyangka Umar lupa, padahal Umar sedang ditikam. Ini dalil bahwasanya kalau seorang batal dia boleh menunjuk orang lain untuk menggantikan, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjuk siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini cara pertama. Cara kedua ya. Jika imam tidak menunjuk seorang pun jadi penggantinya, tiba-tiba dia batal, dia pergi, maka salah seorang dari makmum meskipun tidak ditunjuk dia boleh maju. Ya apa? Imam pergi sudah, dia sudah buyar, tinggal maju. Tinggal maju menggantikan imam meskipun tidak ditunjuk. Kemudian kondisi yang ketiga, jika imam tidak menunjuk dan tidak ada yang mau maju karena mungkin enggak enak dan yang lainnya, maka masing-masing boleh lanjutkan solatnya sendiri-sendiri. Kalau ditunggu-tunggu ternyata enggak ada yang maju-maju, ya sudah masing-masing lanjutkan solat apa? Sendiri-sendiri. Dan ini yang pernah dialami oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal,
Ini istakhlafal imamu faqad istakhlafa Umar wa Ali. Ya, kalau imam batal maka dia boleh menunjuk penggantinya sebagaimana Umar dan Ali. Umar menunjuk orang yang menggantikan, Ali juga menunjuk orang yang menggantikannya. Wa in sallau wahdanan, kalau ternyata imam tidak menunjuk maka masing-masing jamaah salat sendiri-sendiri menyempurnakan. Waqad faqad tu'ina Muawiyah wa sallan nas. Muawiyah waktu ditikam maka orang salat sendiri-sendiri. Jadi kisahnya Muawiyah ini radhiyallahu ta'ala anhu, ada 3 orang Khawarij, mereka berkumpul. Mereka ingin membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij tersebut, 3 orang tersebut adalah Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian satunya kalau enggak salah Bakar bin Abdillah atau siapa ya. Dia yang membunuh, yang ingin menikam Muawiyah. Yang kemudian yang ketiga adalah Amr At-Tamimi yang dia membunuh Amr bin As. 3 orang ini berkumpul ya. Atau Al-Barak bin Abdullah, kemudian Amr At-Tamimi. 3 orang ini, Abdullah bin Mujim, Barak bin Abdullah, kemudian Amr At-Tamimi, mereka berkumpul dan mereka bersumpah, kita akan membunuh 3 orang penjahat besar di dunia ini. Kamu tugasnya bunuh Ali, Abdullah bin Mujim, Barak membunuh Muawiyah, Amr membunuh Amr bin As. Ali bin Abi Thalib di Kufah, Muawiyah di Syam, Amr bin As di Mesir. Maka mereka bersepakat bersumpah untuk membunuh 3 orang ini. Kapan? Di hari tanggal 17 bulan Ramadan. Karena mereka menganggap ini adalah ibadah yang sangat mulia, hendaknya dikerjakan di bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan. Ya. Oleh karena orang Khawarij begitu, mereka menyangka membunuh kaum muslimin itu jihad yang luar biasa dan langsung membuat mereka masuk dalam surga. Sehingga terkadang mereka ngebom di masjid. Ini sudah hal yang biasa, sejak zaman dahulu juga sudah ada. Akhirnya 3 ini pergi, yang satu ke Kufah, yang satu ke Mesir, yang satu ke Syam. Abdurrahman bin Muljim hendak membunuh Ali. Maka dia simpan pisaunya, kasih racun, ya, 40 hari dikasih racun. Kemudian kebiasaan Ali bin Abi Thalib sebelum subuh keluar membangunkan orang untuk salat. Maka kemudian pas Ali keluar maka dia tikam Ali di kepalanya sampai darah mengalir ke jenggotnya. Dan ini sudah pernah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kau akan meninggal dengan cara demikian. Maka Ali bin Abi Thalib pun mati syahid, ya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Sebelum meninggal Ali mengatakan, kalau saya mati gara-gara tikaman ini maka jangan kalian melakukan muslah, jangan kalian cincang Abdurrahman bin Muljim karena Nabi melarang, ya. Nabi melarang. Intinya yang kedua adalah Amr At-Tamimi hendak membunuh Amr bin As. Qadarullah pada hari tersebut Amr bin As sakit. Maka dia suruh penggantinya Kharijah untuk jadi imam. Maka Kharijah keluar untuk salat subuh, maka ditikamlah oleh Amr. Yang ternyata yang mati Kharijah bukan Amr bin As. Maka tersebutlah suatu pepatah, ada yang mengatakan Amr bin As mengatakan arata amran fa aradallahu Kharijah. Kau ingin bunuh Amr bin As, tapi Allah berkehendak yang meninggal siapa? Kharijah. Kenapa? Dia rupanya sakit, disangka imamnya Amr bin As, ternyata bukan. Akhirnya yang meninggal Kharijah. Yang ketiga Muawiyah. Muawiyah menjadi imam salat, jadi semua dibunuh salat subuh, subhanallah. Salat subuh 17 Ramadan, ya. Khawarij, ya. Mereka menyangka membunuh para sahabat ini dapat pahala luar biasa. Tatkala mereka ingin membunuh Muawiyah, ternyata Muawiyah penjaganya banyak. Akhirnya dia tidak mampu, maka dia pun menikam kalau tidak salah mengenai pantatnya Muawiyah atau di atasnya sedikit. Maka Muawiyah lagi ruku atau lagi sujud ditikam, maka dia tidak bisa melanjutkan salat, maka dia mengatakan kepada para jamaah, atimu salatakum, salat sendiri-sendiri. Maka akhirnya mereka salat sendiri, tidak ada yang menggantikan apa? Muawiyah. Terus Muawiyah mengatakan, apakah ditanya sama orang yang ahli, apakah ini pedang atau pisau ini ada racunnya? Ternyata dicium enggak ada racunnya. Akhirnya Muawiyah selamat, tidak meninggal gara-gara tikaman tersebut. Paham? Tapi intinya maksud saya, Muawiyah waktu ditikam tidak ada orang yang menggantikannya, tapi masing-masing salat apa? Sendiri, ya. Jadi kalau menjadi suatu kasus imamnya tahu-tahu pergi, yang lain juga semua bingung, ini gimana? Woi, sudah, ente salatnya sendiri selesaikan. Salatnya sendiri selesaikan, tidak mengapa. Atau kemungkinan yang keempat, kalau seorang imam batal, maka dia boleh suruh makmum tunggu. Dia boleh suruh makmum apa? Tunggu, ya. Dan ini pernah terjadi
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu dakhala fi salatil fajr. Rasulullah sallallahu Allahu akbar, takbir salat subuh. Tiba-tiba fa'au ma'a biyadihi an makanakum. Tiba-tiba Nabi bilang, tenang, jangan pergi. Nabi pulang ke rumah, Nabi mandi junub, kemudian Nabi keluar, wa ra'suhu yaqturu, dan airnya masih mengalirkan air, kemudian Nabi fasalla bihim, Nabi lanjutkan salat, ya. Jadi Nabi rupanya waktu Allahu Akbar, Nabi lupa ternyata dia belum mandi apa? Junub. Kata Nabi, tunggu. Nabi ke rumah mandi, kemudian Allahu Akbar. Jadi ini juga boleh seperti ini. Bukan cuma batal buang angin, ini mandi apa? Mandi junub. Dan ini pernah terjadi pada seorang imam di masjid, namanya Imam Ali Al-Huzaifi, Syekh Ali Al-Huzaifi. Dan ini sampai ramai waktu itu di YouTube. Jadi Syekh Ali Al-Huzaifi hafizahullah taala, dia salat Allahu Akbar di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Semua orang takbir, Allahu Akbar. Tidak lama kemudian rasanya dia batal. Kemudian dia mengatakan, intaziru daqiqah. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kemudian dia pergi. Itu jamaah ada yang lihat ini. Sampai heboh waktu itu. Terus dia kembali lagi. Setelah dia wudu kembali lagi lanjut. Allahu Akbar. Dia lanjutkan salat. Itu sampai heboh. Ini imam kok begitu. Ada yang mencela, ada yang menghina. Ini menunjukkan Syekh Ali Hudhaifi orang yang faqih. Dan dia ngajar di Masjid Nabawi. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ternyata justru itu yang benar. Yang komentar netizen yang bahlul. Paham? Dan itu yang benar ya. Jadi boleh ya. Tapi kalau saya, mending saya suruh orang lanjutkan daripada nunggu saya mandi junub. Karena Nabi rumahnya kan dekat, rumah Aisyah, tinggal balik sebentar, kemudian balik mandi, bisa langsung lanjutkan apa? Salat ya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh seorang imam kalau dia batal di tengah jalan. Dia bisa nunjuk orang gantikan, atau kalau dia tidak tunjuk bisa ada makmum yang maju. Kalau enggak, makmum bisa melanjutkan salat sendiri-sendiri sampai selesai. Ya, atau kalau terjadi sesuatu dia wudu, dia balik lagi. Tapi permasalahan berikutnya, bagaimana kalau imam lanjut ke rakaat kelima dalam salat zuhur? Antum jadi makmum. Tahu-tahu imam rakaat keempat beri lagi Allahu Akbar. Antum bilang subhanallah. Dia enggak mau turun. Subhanallah, dia pede. Ini imam enggak ada yang ngerti. Padahal dia salah. Kadang imam terlalu pede, ditegur dia tidak mau. Karena dia yakin ini baru keempat. Sementara makmum sudah tegur, subhanallah. Dia tidak mau turun sampai astagfirullah. saya pernah gitu salat, imamnya salah. Subhanallah, imamnya tidak berubah. Akhirnya ada yang astagfirullah. Maksudnya ini kok banget sudah dibilang kepala batu banget, astagfirullah. Dia tidak mau berubah ya. Memang aneh-aneh imamnya. Kalau orang enggak ngerti. Saya pernah salat di satu masjid, imamnya salat. Kemudian dia lupa baca surat. Alam nasrah kubulat, alam nasrah laka sadrak. Kemudian macet tengah jalan. Dia bingung, kita tegur dia enggak bisa, tegur enggak bisa. Ada orang di belakang teriak, ulang. Akhirnya dia ulang. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka. Ternyata benar bisa. Cuma ini kan ngomong batal ini. Saya itu astagfirullah. Ya udahlah, yang penting saya salat. Jadi di belakang teriak, ulang. Imamnya nurut, ulang dari awal. Ternyata benar ya. Ya, harusnya kalau dia ngerti, yang dia enggak bisa lanjut tinggal ruku aja atau ganti dengan surat qul huwallahu ahad atau baca ayat yang lain, enggak ada masalah sebagaimana sudah kita jelaskan. Sekarang gini kasusnya, imam naik rakaat kelima. Antum jadi makmum. Apa yang antum lakukan? Kalau antum ikut imam rakaat kelima, ya, antum enggak ngerti hukumnya, maka kata Syekhul Islam Taimiyah, antum ma'dzur, antum mendapat uzur, ya salat tetap sah. Tapi kalau antum mengerti bahwasanya salat duhur tidak boleh naik rakaat kelima, antum mengerti dan antum ikut imam, maka salat antum batal. Ya. Imamnya kalau dia ngerti itu rakaat kelima dia batal salatnya, tapi kalau dia meyakini itu rakaat keempat dia dapat uzur. Terus kita di belakang bagaimana Ustaz? Imamnya naik rakaat kelima. Subhanallah, astaghfirullah, enggak mau turun dia pokoknya. Tetap aja rakaat kelima santai. Allahu Akbar, santai aja loh. Apa yang antum lakukan? Ada dua kemungkinan. Antum bertahan tasyahud akhir rakaat keempat, boleh antum salam duluan, boleh antum tunggu dia turun baru salam apa? Bareng. Paham?
Boleh antum salam dulu, boleh antum tunggu dia turun salam bareng. Paham? Baik. Bagaimana yang masbuk? Yang masbuk ikut aja imam rakaat kelima dan itu dianggap rakaat bagi dia. Rakaat bagi dia. Baik, permasalahan berikutnya, bagaimana hukum ini penting bagi antum, bagaimana hukum makmum memisahkan diri dari imam? Ini pernah terjadi kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Mu'adz bin Jabal salat Isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi imam salat Isya. Kemudian ternyata dia bacanya panjang, baca surat Al-Baqarah. Ternyata para sahabat yang jadi makmum mereka bekerja siang hari, mereka capek, pengin tidur, pengin istirahat. Ternyata imamnya baca surat apa? Al-Baqarah. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia capek mungkin, Muawiyah lagi baca surat Al-Baqarah, dia salat sendiri, lanjutin sendiri. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi pulang. Kelamaan imamnya. Akhirnya ada yang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada satu orang dia lanjutin sendiri. Kata Mu'adz bin Jabal, itu orang munafik. Orang ini waktu dibilang munafik dia tersinggung. Maka dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bilang saya munafik. Maka Nabi panggil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz disalahkan oleh Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz? Kau bukan tukang bikin fitnah wahai Mu'adz. Jangan kau bikin orang lari daripada salat. Orang malah salat berjamaah. Ya karena asalnya seorang kalau jadi imam falyukhaffif. Hendaknya dia ringankan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia salat sendiri, salat terserah, mau kaki bengkak, mau telinga bengkak, mau tangan bengkak terserah. Tapi kalau ente jadi imam, ente lihat kedudukan makmum di belakang, maka Nabi menegur, "Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha?" Ya dalam riwayat idza sama'un fatarat, wahai Mu'adz, kenapa kau tidak baca surat sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha? Dalam riwayat wa duha, dalam riwayat idza sama'un fatarat, itu yang pantas dibaca dalam salat Isya. Jangan baca surat apa? Al-Baqarah. Jangan baca surat Al-Baqarah. Ini saya ingatkan kepada imam. Wahai imam sekalian, kalau antum jadi imam, ingat, antum jadi imam itu untuk salat buat makmum, bukan tempat murojaah jadi imam ya. Murojaah jadi imam baca satu surat, subhanallah. Orang di belakang gemetar ya. Rakaat pertama baca, ya kalau ente di pondok enggak ada masalah, ya, tapi orang terbiasa. Tapi kalau di masjid umum, rakaat pertama baca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir, subhanallah. Rakaat kedua Nun wal Qalam dari awal sampai akhir. Ya orang tidak biasa ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat, saya sholat, kemudian salah seorang ikhwan jadi imam. Ya sudah, saya jadi makmum. Ternyata dia baca surat satu sendiri rakaat pertama. Saya sih biasa, tapi saya, aduh gimana masyarakat nih? Setelah sholat saya ngomong sama temannya, itu gimana? Ini memang biasa gini. Iya Ustaz, itu yang kita nggak enak mau bilang sama dia. Bacain terlalu lama. Sebagian orang itu kalau datang lihat dia langsung pulang ke rumah. karena kelamaan ya. Ya kalau bacanya misalnya enak seperti murotal Arab ya enggak apa-apa. Tapi kalau bacanya sudah enggak enak, panjang lagi, tersendat-sendat di tengah jalan, waduh ini bikin stres orang di belakang ya. Jadi Mu'adz bacanya kepanjangan. Akhirnya orang ini melanjutkan salat sendirian. Apakah Nabi menyalahkan orang ini? Jawabnya tidak. Dari sini para ulama mengambil faedah, kalau ada orang dalam kondisi terdesak, dia boleh memisahkan diri daripada imam. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya dia sholat, dia takut muntah nih. Kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, sudah kerasa ini. Dia nunggu imam masih lama, dia tahu imam ini lama. Maka kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, maka dia boleh selesaikan apa? Sendiri. Paham? Boleh. Contoh lagi misalnya dia sholat ternyata dia ngantuk berat. Sama seperti tadi. Yang meninggalkan Mu'adz, dia kan capek. Ya, tapi ini bukan tiap hari ya. Ini sesekali. Imamnya lama sholat sendiri. Tidak. Ini dalam kondisi tertentu. Ya. Maka dia boleh menyelesaikan sendiri, niatkan sholat sendiri. Sama seperti kata para ulama, dia khauf fawati rufqah. Dia khawatir dia sholat kelamaan, nanti jamaahnya, rombongannya pergi dahulu sehingga dia ketinggalan rombongan safarnya misalnya. Atau misalnya sebagian ikhwan pernah sholat, dia di bandara, kemudian sholat subuh, ternyata pesawatnya sudah dipanggil. Imamnya kelamaan ya. Atau namanya sudah dipanggil. Fulan, Bapak Fulan, ditunggu ya sudah, sholat aja sendiri. Assalamualaikum langsung kabur. Tidak apa-apa. Jadi dalam kondisi terdesak, kita boleh memisahkan diri, kemudian kita sholat apa? Sendiri. Ini penting bagi antum sebagai makmum. Masalah berikutnya yang juga sering ditanyakan, bagaimana masbuk jadi imam? Sunnahnya ikhwan, kalau jamaah sudah selesai, kita mau bikin jamaah sendiri. Jangan kita ganggu yang masbuk. Kita tepuk tangannya jadi dia suruh jadi imam ya. Karena belum tentu dia siap jadi imam.
Dan pernah ada kejadian orang solat ditegur gini. Dia nggak mau, ente dia mungkin tajwidnya nggak bagus, mungkin hafalannya nggak ada, ente paksa dia jadi imam, apalagi sholat isya, aduh, bingung dia nggak mau jadi imam. Jadi sunnahnya kalau antum terlambat bikin jamaah kedua nggak ada masalah. Ya. Tetapi seandainya ada yang menepuk pundak antum atau langsung di belakang antum, ya. Kalau di Saudi saya tidak ada tepuk-tepukan ya, jadi kalau orang langsung samping orang ngerti, jadi apa? Makmum, tidak perlu ditepuk-tepuk. Di Indonesia yang saya lihat apa? Tepuk-tepuk. Tapi itu isyarat, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tetapi kalau seorang bermakmum kepada kita, kita masbuk, kita salatnya sah, enggak ada masalah. Tetapi tidak dianjurkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Contoh seperti makmum ada tinggal 3 orang. Seorang sudah selesai salat, tinggal 3 orang, maka yang tengah maju jadi imam. Apakah boleh? Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Paham? Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan bikin jamaah kedua kalau mau memang. Jamaah kedua, bukan akhirnya masbuk ditepuk sana, ujung sana masbuk tepuk lagi ya. Ya. 3 orang saling tepuk-tepukan, ente aja. Enggak. Tapi boleh hukumnya. Ini permasalahan yang terakhir mengenai masalah imam dan makmum adalah kalau kita punya mazhab yang berbeda dengan imam. Contoh, imam memandang disunahkan kunut subuh setiap salat subuh. Kita memandang tidak disunahkan kunut subuh. Ya, atau sebaliknya, imam memandang tidak kunut subuh, sementara kita meyakini kunut subuh sebagaimana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bahwasanya dianjurkan setiap salat subuh. Apa yang kita harus lakukan? Aturannya, pendapat yang lebih kuat secara dalil bahwasanya makmum tidak boleh menyelisih imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihinya. Kata para ulama maksudnya pada perkara yang zahir. Perkara yang zahir maka kita jangan menyelisih apa? Imam. Ya. Artinya kalau imam melakukan suatu gerakan kita ikuti. Makanya Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbir. Ini gerakan yang zahir. Bukan cara duduknya, bukan cara tasyahudnya, bukan. Itu tidak itu yang dimaksudkan untuk kita ikuti. Artinya jangan kita lambat dari dia, jangan kita kecepatan dari dia. Yaitu pada perubahan-perubahan apa? Gerakan. Paham? Pada perubahan-perubahan gerakan. Misalnya orang bertanya, Ustaz, imamnya kalau rakaat kedua salat subuh dia tawarruk. Apakah kita harus tawarruk atau kita boleh iftiras? Ini tidak wajib ikut. Ente mazhab lain, imam lain boleh, enggak ada masalah. Karena bukan itu yang dimaksud. Contoh, Ustaz, imamnya kalau tasyahud dia gerak-gerak jari, apa kita harus ikut gerak jari? Ini bukan ini yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Terserah ente mau gerak jari, dia enggak gerak jari, enggak ada masalah. Sama seperti imam kalau ruku dia baca doa rukunya beda. Apa kita harus ikut? Kita enggak dengar bagaimana mau ngikut. Jadi bukan itu yang dimaksudkan, tapi gerakan-gerakan perpindahan itu harus kita ikuti. Kalau imam takbir kita takbir. Oleh dari situ karena itu maka ulama khilaf tentang bagaimana kalau imamnya kunut. Pendapat yang benar kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya salat subuh rakaat ketiga, ya jangan ikut. Karena ini ngawur, semua sepakat ini ngawur. Tapi ini masalahnya imam melakukan satu perkara ijtihadiyah. Menurut dia kunut adalah sunnah. Maka kita sebagai makmum karena ini masalah ijtihadiyah kita ikut imam. Maka ini fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah memandang kunut subuh tidak sunnah. Mereka semua memandang kunut subuh tidak sunnah, tapi mereka semua yang berfatwa berdasarkan dalil yang ada, kalau imam kunut kita ikut apa? Kunut. Faham? Kalau imam kunut karena ini termasuk gerakan-gerakan yang zahir. Ya. Bagaimana imam kunut kemudian kita menyelisihi, kita tidak kunut. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak kunut, tapi saya katakan ini pendapat yang lebih kuat. Imam kunut maka kita ikut kunut. Sebaliknya kalau imam tidak kunut, kita jangan kunut sendiri. Ini saya sering lihat di Masjid Nabawi orang Indonesia karena terbiasa kunut subuh mazhab Syafi'i, begitu salat di Masjid Nabawi imamnya enggak kunut, dia kunut sendiri, cuek aja. Subhanallah, nekat menyelisih apa? Imam. Jangan ya. Maka kita wajib mengikuti imam pada perkara-perkara yang zahir, terutama perkara ijtihadiyah.